Baik, akan Ibu lanjutkan dengan menjelaskan beberapa contoh menyelesaikan soal garam hidrolisis. Misalnya contoh berikut. Jika Kb NH4OH natrium hidroksida 10 pangkat min 5, maka hitung larutan garam NH4Cl 0,1 molar. Jadi garam ini, NH4Cl ini sudah terbentuk dengan molaritas 0,1 molar. Jadi kita tidak usah mereaksikan asal muasalnya karena garam ini sudah terbentuk dalam soal ini. Maka kita hanya tinggal perlu mengidentifikasi garam ini termasuk garam asam atau garam basa. Dia adalah garam asam karena dari basa lemah dan asam kuat. Sehingga rumusnya adalah H+. Akar Kw per Kb dalam kasus ini B+ ya. B+ yang dimaksud dia adalah kation terhidrolisis. Karena yang terhidrolisis adalah NH4+. Kalau kita gunakan G boleh dengan valensi 1. Maka NH4Cl kalau di ionisasi dalam hidrolisisnya kan NH4+ kation anionnya NH4+ plus Cl-. Maka kalau NH4Cl-nya 0,1 maka NH4+-nya 0,1 juga. Maka bisa masuk 0,1 di situ. Akar 10 pangkat min 14 sebagai Kw-nya, 10 pangkat min 5 Kb-nya, dan 10 pangkat min 1 supaya hitungan matematikanya menjadi mudah. Boleh juga 0,1. Sehingga H+-nya adalah 10 pangkat min 5. pH-nya 5. Maka terbukti bahwa garam ini sifatnya asam karena pH-nya di bawah 7. Soal berikutnya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, garamnya belum terbentuk molaritasnya karena dia terjadi dari asam lemah basa kuat yang kita suruh menghitung stoikiometrinya. Kasus ini tepat habis karena sama-sama 5 milimol dengan koefisien sama-sama 1. Maka CH3COOK-nya 5 milimol. Molaritasnya 5 per 100 karena volume total. Sehingga digunakan OH-. OH-nya Kw per Ka G. Nah, kalau ini menggunakan G, boleh kalikan valensi. Kebetulan valensi 1. Atau kalau mau gunakan B+ atau aminnya, dia adalah konsentrasi CH3COO-nya di dalam CH3COOK. Konsentrasi CH3COO- dalam CH3COOK, bukan dalam CH3COH ya. Oke, hitungannya seperti itu. Kemudian dapatlah pH. Oke. Nah, maka saya sarankan kita menggunakan G-nya itu yang kation atau anion terhidrolisis karena ketika garam valensi 2 itu akan mempermudah hitungan. Misalnya ini, NH42SO4, amonium sulfat. Ini garam valensi 2. Dari mana kita tahu valensi 2? Karena ada angka 2 di dalam NH42. Sehingga garam ini kan garam bersifat asam, basa lemah, asam kuat. Garam valensi 2. Nah, untuk ini G-nya dia gunakan kation terhidrolisis. Kalau garamnya kan 0,2. Tetapi kationnya kan yang terhidrolisis NH4+. Karena dia ada 2, maka 0,2 kali 2, 0,4. Yang masuk ke rumus akar ini adalah yang 0,4, bukan 0,2. Jadi, G itu akan sama dengan kation atau anion terhidrolisis kalau garamnya valensi 1. Kalau garamnya tidak valensi 1, tidak bisa. Maka ketika G ini digunakan dalam bentuk garam, harus kalikan valensi. Jika kalian tidak ingin pakai valensi, di sini hitungannya diselesaikan dulu baru masuk ke rumus. Paham? Oke, kita lanjutkan. Maka H+-nya adalah 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali 4 kali 10 pangkat min 1 akarnya. Maka 2 kali 10 pangkat min 5. Karena akar 4 adalah 2. Ini min 9, min 1, min 10.
Sehingga didapatlah pH-nya 2 min log 2 kali 10 min 5. 2 kali 10 min 5, 5 min log 2. Oke, mudah-mudahan 3 contoh soal ini semakin membantu untuk mengaplikasikan rumus-rumus pH garam hidrolisis.